Hai Sobat Atax, kembali lagi dengan saya Purwadinegro di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang menon-efektifkan NPWP versus dengan menghapus NPWP. Bedanya di mana ya? Check this out. Oke, Sobat Atax, seperti yang mungkin kita sudah pernah bahas di video sebelumnya, silahkan kalau yang belum pernah lihat tentang video non-efektif kita, bisa dicek di sini. Nah, di situ kita sudah jelaskan kondisi dan juga keadaan di mana seorang wajib pajak itu dapat menonefektifkan NPWP-nya. Nah, sebenarnya non-efektif NPWP itu apakah sama dengan menghapus NPWP? Non-efektif NPWP itu ternyata berbeda dengan yang namanya menghapus NPWP, Sobat Atax. Kenapa? Karena NPWP di Indonesia untuk orang pribadi ya, itu hanya bisa dihapus dengan 3 syarat berikut ini. Yang pertama, ketika wajib pajak itu meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan berpindah ke kewarganegaraan. Yang kedua, ketika wajib pajak tersebut meninggal dunia. Dan yang ketiga, ketika istri yang sudah menikah dan ikut ke NPWP suami. Jadi sebenarnya kalau di luar ketiga hal ini, bisa jadi NPWP orang pribadi di Indonesia itu tidak bisa dihapus. Nah, berbeda dengan penghapusan NPWP, kalau non-efektif NPWP itu tidak bersifat permanen atau ya hanya sementara aja. Sementara itu maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kita mau mengaktifkan kembali itu bisa. Contohnya misalnya ketika ada Ibu A. Ibu A ini 2020 sampai 2022 beliau menjadi TKW di luar negeri. Ketika beliau menjadi TKW dan sudah lebih dari 193 hari meninggalkan Indonesia, sehingga ia akan menjadi subjek pajak luar negeri. Ketika ia menjadi subjek pajak luar negeri, ia wajib juga melaporkan dan membayarkan pajaknya di tempat domisili ia berada sekarang ini. Nah, ketika kembali lagi ke Indonesia, beliau hanya membawa yang namanya bukti slip-slip ataupun struk-struk pembayaran pajaknya atau pelaporan perpajakannya di luar negeri, sehingga tidak lagi dikenai yang namanya double taxation di Indonesia. Ataupun seorang bapak-bapak yang mungkin sudah lansia, umur 70 tahun, tidak lagi mendapatkan penghasilan, sehingga beliau pun bisa menonefektifkan NPWP-nya. Karena gimana pun NPWP itu tidak bisa dihapus kecuali dari 3 syarat itu tadi. Meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan istri yang sudah menikah lalu ikut ke NPWP suami. Nah, bagaimana sih cara untuk menonefektifkan NPWP? Yang pertama, Sobat Atax bisa mengisi formulir penetapan wajib pajak non-efektif. Formulir ini bisa didapatkan secara online ataupun aplikasi e-registration di laman pajak.go.id atau mengisinya secara langsung di KPP. Yang kedua, siapkan dokumen berupa surat pernyataan wajib pajak non-efektif dan dokumen-dokumen pendukung. Yang ketiga, jika mengajukan permohonan secara elektronik, semua dokumen harus dikirimkan juga dalam bentuk soft copy ke email yang terdaftar di KPP masing-masing. Yang keempat, jika mengajukan permohonan secara langsung ke KPP, wajib pajak dapat menyampaikan langsung atau mengirimkan semua dokumennya melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Contoh surat dan dokumen pendukung itu dapat dilihat di Per 04-PJ-2020 atau di laman pajak.go.id. Nah, lalu kalau misalnya kita mempunyai NPWP yang sudah non-efektif, gimana sih cara mengaktifkannya kembali gitu ya? Mudah banget. Yang pertama adalah Sobat Atax bisa mengunduh formulir permohonan aktivasi NPWP di laman pajak.go.id. Yang kedua, setelah formulir itu diisi dan ditandatangani, serahkan kepada KPP terdekat atau KPP terdaftar. Yang ketiga, lampirkan fotokopi KTP dan juga NPWP lama Anda. Dan yang keempat, petugas yang berwenang akan memeriksa dan meneliti segala administrasi perpajakannya Sobat Atax dalam rangka pengaktifan kembali NPWP Sobat Atax. Nah, jangan lupa ketika sudah aktif NPWP-nya, ya jangan lupa untuk juga membayar dan juga melaporkan seluruh
kewajiban pembayaran pajak Sobat Datax dengan baik dan juga tepat waktu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe di YouTube kesayangan kita agar bisa membantu channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah mendukung video ini dan juga menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Ingat pajak, ingat Datax. Sampai jumpa.